Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bagus Firmansyah. Saya dari kelas 1B Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan menerangkan 4 subbab yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada macam-macam ketahanan nasional, yang ketiga ada unsur ketahanan nasional, dan yang keempat ada urgensi bela negara terhadap ketahanan nasional. Kita akan masuk pada subbab yang pertama, yaitu pengertian ketahanan nasional. Pengertiannya itu dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, yaitu ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Nah, secara keseluruhan, ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Selanjutnya, pengertian ketahanan nasional secara terminologi dibagi menjadi 3 poin, yaitu secara konsepsi, secara kondisi, dan secara strategi. Secara konsepsi, yaitu suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Yang kedua yaitu sebagai kondisi. Apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan tahun lalu. Yang ketiga yaitu sebagai strategi, bahwa ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Subbab yang kedua yaitu macam-macam ketahanan nasional. Ada 4 macam ketahanan nasional, yaitu ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial budaya. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan juga aktif. Yang ketiga yaitu ketahanan ekonomi, adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ketahanan sosial budaya, adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, dan juga serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Subbab yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur ketahanan nasional ada 8 yang dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek kehidupan alamiah dan juga aspek kehidupan sosial. Aspek kehidupan alamiah mencakup 3 bagian, yaitu gatra letak kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek kehidupan sosial dibagi menjadi 5 bagian, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Kita akan membahas pada aspek kehidupan alamiah terlebih dahulu, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi. Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Bentuk dari geografi sendiri yaitu luas wilayah negara. Ada negara yang wilayahnya luas dan juga wilayah yang sempit. Posisi geografi astronomis, geologis negara, dan juga daya dukung wilayah negara, seperti ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable. Gatra yang selanjutnya yaitu gatra keadaan dan kekayaan alam. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Gatra yang terakhir dari aspek kehidupan alamiah yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah, kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.
Selanjutnya yaitu pada aspek kehidupan sosial, ada mencakup 5, yaitu gatra ideologi, menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Yang kedua yaitu gatra politik, berkaitan dengan kemampuan mengolah nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Yang ketiga yaitu gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Yang keempat yaitu gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu gatra pertahanan dan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia dalam segala ancamannya. Sebab yang terakhir atau yang keempat yaitu urgensi bela negara terhadap ketahanan nasional. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara pun dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sedangkan bela negara secara non-fisik, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi, atau melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama, dan juga bisa dilakukan dengan pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan juga melestarikan. Dan yang terakhir mungkin berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saran saya, kita sebagai mahasiswa atau pelajar di seluruh Indonesia, kita harus wajib belajar. Karena belajar adalah salah satu bentuk dari bela negara kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk memajukannya suatu saat nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.